Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran kita, dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah kebijakan pendidikan dan monitoring dan evaluasi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan adalah Syafitri Amanda, Afrianti Safitri, saya sendiri, Alivia Nadira, Alanis Nabila Nisa, Irma Suryani Bangun, Nabila Sari Hasibuan, dan Nurhaliza Kesia. Materi pertama mengenai kebijakan pendidikan akan disampaikan oleh Kak Alivia. Kepada Kak Alivia, saya silakan. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan istilah yang seringkali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau berpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas, kata polisi yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintahan. Kebijakan menurut KBBI sebagaimana dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam buku Analisis Kebijakan Pendidikan, Nanang Fata mengutip pendapat Hopwood dan Gunn yang membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Berikut ini adalah definisi kebijakan menurut pendapat para ahli. Yang pertama, pendapat Eulau dan Prewitt dikutip oleh HM Nasrullah yang menjelaskan bahwa kebijakan adalah keputusan yang tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Yang kedua, ada pendapat dari Juk dan Kanadi dikutip oleh Mujia Raharjo yang mengevaluasi konsep kebijakan dengan 8 arah pemaknaan kebijakan. Yang ketiga, ada pendapat Combs dan O'Donnell dikutip oleh Syaiful Syagala menunjukkan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan. Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Sekolah sebagai lembaga harus menjadi tempat berlangsungnya proses rekayasa perubahan tingkah laku. Sekolah hendaknya dirancang seperti halnya dengan para insinyur yang bekerja merancang mesin yang canggih. Sekolah sebagai berlangsungnya proses rekayasa perubahan tingkah laku harus didasari kurikulum yang dirancang secara ilmiah dan bentuk-bentuk kegiatannya harus diorganisasikan dengan penuh perhatian dan dilaksanakan dengan penuh disiplin. Kaitannya dengan pendidikan, sekolah sebagai wadah yang tepat guna menentukan tingkah laku atau akhlak siswa. Sekian penjelasan dari saya kepada moderator. Terima kasih Kak Alivia. Selanjutnya, materi kedua mengenai pendekatan kebijakan dalam pendidikan akan disampaikan oleh Awanis. Kepada Awanis, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan empirik atau empirikal. Pendekatan empiris ditekankan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan yang bersifat faktual atau fakta, macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Penelitian kebijakan publik bersifat empiris dan kuantitatif pada suatu organisasi dilakukan seperti masalah-masalah kemiskinan, pemberantasan buta huruf, gelandangan kota, penyakit masyarakat, dan kontrol politik yang berlawanan dengan tradisi yang lebih tua seperti spekulasi, filosofis, mistik, tahayul,
dan otoritas agama terutama atau tidak sepenuhnya mengandalkan observasi yang didasarkan pada pengalaman indrawi atau spekulatif untuk membenarkan pernyataan dan pengetahuan. Next. Yang kedua ada pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif ditekankan pada penentuan bobot atau manfaatnya atau nilai. Beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif. Evaluasi terhadap kebijakan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatifar, yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa evaluasi kebijakan organisasi adalah suatu aktivitas untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan benar-benar dapat khalayak ramai. Model evaluasi kebijakan terdiri dari dua. Yang pertama, ada evaluasi proses, yaitu sampai di mana kebijakan telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, ada evaluasi dampak, yaitu seberapa besar kebijakan ini telah menyebabkan perubahan dan tujuan yang harus dicapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Awani. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai model-model kebijakan dalam pendidikan. Jadi, menurut Suki dan Jack Potter, model adalah representasi dari sebuah aspek dalam dunia nyata yang disederhanakan. Kadang-kadang model ini bisa berupa objek, sebuah situasi, maupun proses. Istilah tipe-tipe model kebijakan menurut Dunn terdiri dari 6 model, yaitu ada model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, model prosedural, dan model sebagai pengganti dan perspektif. Model deskriptif sendiri menurut Suryadi dan Tilaar adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan baik murni maupun terapan atau menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan dari model deskriptif oleh Dunn memprediksikan atau menjelaskan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Yang kedua, model normatif. Pendekatan normatif menurut Suryadi dan Tilaar kembali disebut juga pendekatan perspektif yang merupakan upaya ilmu pengetahuan menalarkan suatu norma, kaidah atau resep dan yang dapat digunakan oleh pemakaian untuk memecahkan suatu masalah. Model normatif ini bertujuan bukan hanya untuk menjelaskan dan atau memprediksi, tetapi juga untuk memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas atau nilai. Selanjutnya, yaitu model verbal. Dalam menggunakan model verbal, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Keterbatasan model verbal adalah masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau bersembunyi sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan karena tidak didukung informasi atau fakta yang mendasarinya. Yang keempat yaitu model simbolis. Model simbolis ini menggunakan simbol-simbol yang matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya untuk mencari suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal dari suatu masalah kebijakan diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam atau menggunakan metode-metode matematika, statistika, dan logika. Model-model simbolis dapat memperbaiki keputusan kebijakan, tetapi hanya jika premis-premis sebagai pijakan penyusun model dibuat eksplisit dan jelas. Yang kelima yaitu model prosedural.
Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Kelebihan dari model ini memungkinkan simulasi dan penelitian yang kreatif, sedangkan kelemahannya sering mengalami kesulitan mencari data atau argumen yang dapat memperkuat asumsi-asumsinya, dan biaya model prosedural ini relatif tinggi dibanding model verbal simbolis. Dan yang terakhir yaitu model sebagai pengganti dan perspektif. Pendekatan preskriptif menurut Suryadi dan merupakan ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah, khususnya masalah kebijakan. Perbedaan antara model pengganti dan model perspektif adalah penting dalam analisis kebijakan pendidikan. Model pengganti atau surrogate model diasumsikan sebagai pengganti masalah-masalah substansif. Model pengganti ini mulai disadari atau tidak, dan asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah substantif. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai monitoring dan evaluasi akan disampaikan oleh Nurhaliza Kesya. Kepada Nurhaliza, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai monitoring dan evaluasi. Monitoring kebijakan pendidikan adalah proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan. Monitoring merupakan pemantauan terhadap proses implementasi kebijakan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kebijakan, mulai dari program, proyek, maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan. Menurut Dunn, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah dalam buku Kebijakan Pendidikan, monitoring berfungsi sebagai berikut. Yang pertama ada ketaatan atau compliance, yaitu menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua komponen yang terlibat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing, yaitu menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target grup telah mencapai sasaran atau belum. Yang ketiga, laporan atau accounting, yaitu menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu. Dan yang keempat, penjelasan atau explanation, yaitu menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa tidak ada kecocokan antara perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan. Menurut Richard Garton dan Schneider, evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai secara teliti, menyeluruh, dan objektif secara individu atau kelompok untuk mengetahui kelebihan atau kelemahan dari produk atau program. Evaluasi kebijakan lebih menekankan pada hasil dari suatu kebijakan apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan rencana, tujuan maupun sasaran, maka perlu ada langkah baru yang harus diambil untuk mengganti kebijakan yang dirasa gagal tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurhaliza Kesya. Selanjutnya, materi mengenai macam-macam monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan akan disampaikan oleh Irma Suryani Bangun. Kepada Irma, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun saya menjelaskan tentang macam-macam monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, model monitoring dan evaluasi program ini ada 7,
Kaufirman dan Thomas mengatakan telah mengumumkan ada 8 model monitoring dan evaluasi program seperti berikut. Yang pertama, Goal Oriented Evaluation Model atau evaluasi berorientasi pada tujuan. Model ini adalah model evaluasi yang paling awal dikembangkan di mulai tahun 1961, memfokuskan pada pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua itu ada Goal Free Evaluation Model atau model evaluasi bebas tujuan, yang mana model ini tidak didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan. Evaluasi ini berorientasi pada pihak eksternal, pihak konsumen, stakeholder, dewan pendidikan, dan masyarakat. Kemudian ada formative dan summative evaluation model. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Skirven dengan membedakan evaluasi menjadi 2. Yang pertama, model evaluasi formatif. Model ini bersifat internal, berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi sumatif, dilakukan pada akhir program, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Lanjut, yang keempat ada Continuous Evaluation Model atau model evaluasi. Evaluasi ini memfokuskan pada program pendidikan untuk mengidentifikasi tahapan proses pendidikan dan faktor-faktor mempengaruhinya. Ada 3 tahapan model ini. Yang pertama ada tahapan sebelum program dilaksanakan, kemudian ada tahapan saat program diimplementasikan, baru yang terakhir ada program ini tahap akhir untuk melihat perubahan yang terjadi akibat program ini. Lanjut, yang kelima ada Responsive Evaluation Model atau model evaluasi responsif. Evaluasi ini dikembangkan sejalan dengan perkembangan manajemen personal, perubahan perilaku. Evaluasi ini sesuai untuk program-program sosial, seni, humaniora, dan masalah-masalah yang perlu penanganan dengan aspek humaniora. Selanjutnya ada CIPP, Evaluation Model atau model evaluasi CIPP. Adapun singkatan dari CIPP yakni Konteks Input Proses Product, yang maksudnya model evaluasi ini berorientasi pada pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model evaluasi CSI UCLA Evaluation Model atau Center for Study of Evaluation University of California at Los Angeles, yang mana model evaluasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama ini evaluasi dimulai dari memerlukan adanya asesmen atau bahan. Yang kedua itu mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan antara satu program atau kondisi kenyataannya. Kemudian di tahap kedua perencanaan dan pengembangan. Lanjut ke tahap ketiga ada pelaksanaan evaluasi. Yang mana di dalam pelaksanaan evaluasi ini tertuju pada implementasi program. Kemudian ada tahap keempat, evaluasi ini dilakukan terhadap hasil yang dicapai, sejauh mana program telah dapat mencapai tujuan yang direncanakan, apakah hasil yang dicapai sebagai akibat dari perilaku oleh evaluasi ini. Yang tahap terakhir itu ada evaluasi difokuskan pada penilaian terhadap kemanfaatan program. Selanjutnya yang terakhir itu ada DEM atau Discrepancy Evaluation Model. Untuk model evaluasi ini dikembangkan oleh Malcolm Proust, fokusnya ini pada perbandingan hasil evaluasi dengan performasi standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengambil kebijakan tentang program yang dilaksanakan. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Irma Suryani Bangun. Selanjutnya materi mengenai karakteristik monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan akan disampaikan oleh Nabila Sari Hasibuan. Kepada Nabila, saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama terdapat prinsip-prinsip monitoring. Yang pertama itu ada monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua ada monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi. Yang ketiga ada monitoring harus memberikan manfaat baik terhadap organisasi maupun pengguna produk atau layanan. Yang keempat ada monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Yang kelima ada monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Keenam ada monitoring harus objektif, dan yang terakhir ketujuh monitoring harus berorientasi pada tujuan program. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip evaluasi juga, yaitu terdapat 4 prinsip evaluasi. Yang pertama ada prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut. Yang kedua ada prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi. Yang ketiga ada prinsip objektif, artinya pelaksanaannya bebas dan dari kepentingan pribadi. Dan yang terakhir ada prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama itu ada basic social research, yaitu penelitian kebijakan yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur kerja ilmiah. Yang kedua ada technical social research, yakni penelitian kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dikembangkan instrumen-instrumen teknisnya. Yang ketiga ini ada policy research, yaitu harus menghasilkan kebijakan publik. Dan yang terakhir ada komprehensif, yaitu penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel terkait dan relevan dengan personal yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaiannya. Selain memiliki ciri umum, penelitian kebijakan juga memiliki ciri-ciri khusus. Yaitu pertama itu ada memiliki fokus multidimensial, yaitu penelitian kebijakan harus menjangkau kebijakan untuk penyelesaiannya. Penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel terkait dengan gagasan atau ide pengembangan sebagai upaya melakukan perubahan-perubahan pendidikan atau sosial. Yang kedua itu cirinya adalah bersifat induktif empirik. Perumusan teori atau bahan kajian berbasis data bukan berbasis teori. Tidak dimulai dengan perumusan proposisi dan hipotesis berbasis teori perteksin, tetapi tidak selalu mencari makna karena kebijakan memerlukan indeks angka. Dengan demikian, data penelitian harus diolah dengan menghitung frekuensi dan distribusi frekuensi. Data penilaian kebijakan harus diolah dan dianalisis dari analisis kecenderungan, ketergantungan, dan ramalan. Yang ketiga itu ada berorientasi ke depan dengan memperhatikan kejadian sebelumnya. Penelitian kebijakan harus berorientasi ke masa depan. Penelitian kebijakan harus mampu menjelaskan ramalan yang terukur dan meyakinkan seluruh pemangku kepentingan. Penelitian kebijakan harus memiliki dialektikal sejarah dengan kejadian sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada berorientasi permintaan pemangku kepentingan. Penelitian kebijakan harus sesuai dengan hasil penelitian terhadap kebutuhan dan permintaan target grup dari kebijakan itu. Penelitian kebijakan juga harus menghasilkan rumusan-rumusan yang implementatif, mudah dikontrol, dan bahkan bisa diintervensi. Juga melahirkan rumusan yang meyakinkan dengan menjelaskan nilai lebih dari kebijakan itu sehingga masyarakat bisa menerima karena
rasionalismenya, bukan karena otoritarianismenya kekuasaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Sari. Selanjutnya materi terakhir, mengidentifikasi problem-problem dalam monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan akan disampaikan oleh Adela. Pada Adel, saya silakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi problem-problem monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Problem dalam masalah evaluasi kebijakan pendidikan ada 5. Yang pertama yaitu, bila tujuan kebijakan tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan tujuan demikian diakibatkan oleh adanya kompromi dan konsensus yang dipaksakan pada saat formulasi kebijakan. Yang kedua, cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Ini menyulitkan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijakan mungkin juga sudah berubah dan berganti dengan masalah lainnya. Yang ketiga, tidak jelasnya masalah atau sumber masalah dan gejala masalahnya. Yang keempat, yaitu terkaitnya antara masalah satu dengan masalah yang lain. Yang kelima, subjektifnya masalah kebijakan. Ini dapat diketahui dari berbedanya masalah menurut persepsi orang satu dengan orang lainnya. Yang selanjutnya, problem dalam monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu kebijakan publik kadang tidak memiliki tujuan yang jelas yang diakibatkan dari pertimbangan politis. Ketidakjelasan tersebut, yang pertama yaitu tujuan yang tidak mungkin dicapai, yang kedua tujuan yang kontradiktif, yang ketiga tujuan yang terlalu sempit atau terlalu kontradiktif, yang keempat tujuan antara dan tujuan sementara. Yang kedua, pengukuran atau measurement menyangkut pada penggunaan konsep tertentu sebagai suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. Yang ketiga, kelompok sasaran atau target groups. Yang perlu diperhatikan ada program meskipun berdampak pada keseluruhan populasi sasaran, tetapi belum tentu memiliki dampak terhadap kelompok sasaran. Yang terakhir, sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Seorang analis kebijakan terkadang sulit untuk menerjemahkan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adela. Alhamdulillah telah selesai materi dan pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.